Project Bionavigility punya goal besar, yaitu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, terutama di masyarakat pesisir. Kita tahu bersama bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pesisir cukup tinggi, sementara sumber dan ketersediaan pangan relatif rendah. Takalar dan Pangkajene Kepulauan atau Pangkep adalah dua kabupaten dari banyak kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki garis pantai yang panjang dan populasi nelayan yang cukup banyak. Data statistik menunjukkan bahwa di dua kabupaten ini tingkat kemiskinan dan kerentanan pangannya cukup tinggi. Sehingga menurut kita dua lokasi ini menjadi strategis untuk jadi lokasi dan sekaligus uji coba model yang kita gagas untuk mengentaskan kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan. Pada sisi yang lain, wilayah-wilayah pesisir seperti kita tahu bersama, minim dalam hal higien sanitasi. Kita bisa banyak temukan fenomena bahwa air bersih masih menjadi problem, kemudian pengelolaan sampah yang tidak cukup baik, perilaku pemanfaatan pangan dan hidup bersih juga masih sangat jauh dari cukup. Pangan itu sudah menjadi hak, bukan lagi pemerintah hanya mengejar swasembada pangan. Selain itu, kita akhirnya mendorong bagaimana pemerintah kabupaten itu perencanaan dan penganggarannya pro terhadap pemenuhan ketahanan pangan. Di level desa juga demikian. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pangan, baik yang bisa diperoleh dengan menanam atau melalui budidaya sendiri atau melalui peningkatan daya beli masyarakat. Rumput laut adalah komoditas ekspor. Jadi para petani rumput laut di wilayah pesisir seringkali berhadapan tidak hanya pada problem teknis, tetapi juga pada persoalan pasar. Manfaat atas kerjasama ini adalah satu, kami memiliki kemampuan teknik budidaya rumput laut yang lebih baik. Dua, dengan kualitas rumput laut yang lebih baik, maka pendapatan kelompok kami lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, terkait peningkatan daya beli masyarakat, di desa sebenarnya sekarang ini ada BUMDes. Nah, bagaimana BUMDes ini dikembangkan sehingga bisa mengharmonisasi perekonomian yang ada di level desa. Bisa juga terjadi peningkatan pertumbuhan yang ada di level desa. Karena BUMDes bisa disupport oleh dana desa, yang kita tahu sekarang bahwa dana desa ini sudah cukup atau maksimal untuk pembangunan ekonomi di masyarakat. Hasilnya, tapi kalau kita mau nanam, kalau 1000 setelah adanya pelatihan, maka kita tahu bahwa BUMDes sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya di Desa Cikoang, karena kebetulan masyarakat Desa Cikoang sangat bervariasi, ada di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri rumah tangga. Kalau kita sepakat ini, nanti silakan didetailkan, didiskusikan di kelompok dengan Bapak Ibu sekalian. 2.500.000 dan saya kira pada awal proyek ini, tahun 2015, kita juga melakukan sebuah survei besar untuk mengukur tingkat ketahanan pangan masyarakat di dua kabupaten tersebut. Dan hasilnya kita komunikasikan, kita lobikan ke pemerintah. Dan bersyukur bahwa pada tahun ini, khususnya di Kabupaten Takalar misalnya, ada peningkatan komitmen pemerintah setelah tahu hasil survei kita bahwa di Desa Laikang, kemudian Desa Patopakang dan Cikoang, tingkat ketahanan pangannya relatif rendah. Dan hari ini pemerintah kabupaten meningkatkan alokasi anggaran, alokasi budget untuk ketahanan pangan. Pada level komunitas, kita juga banyak melakukan penguatan kapasitas, baik terkait dengan teknis budidaya rumput lautnya melalui program sekolah lapang yang kita gagas selama 2 tahun, maupun terkait dengan peningkatan soft skill yang lain, misalnya peningkatan kemampuan manajerial kelompok, pengelolaan keuangan. Kita coba bersama-sama membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Manfaat yang kami dapatkan setelah mengikuti sekolah lapang ini, kami jadi tahu cara budidaya rumput laut yang baik. Bahwa untuk budidaya yang baik, kita harus tahu kadar keasinan dan suhu air laut.
Kalau sebelumnya itu masyarakat di sini belum mengetahui betul bagaimana tentang mengeringkan rumput laut secara baik dan benar sehingga nilai jualnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian masalah gizi terkait dengan ini karena masyarakat kami ini adalah masyarakat pesisir di mana SDM mereka sangat kecil sekali, belum bisa mengakses semua pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari luar. Tapi dengan adanya pendamping-pendamping ini, masyarakat ini lebih bisa langsung memahami bagaimana masalah ketahanan pangan yang menyangkut masalah gizi terutama untuk anak-anak balita. Dengan adanya pendampingan dari Katalis ini, kami pemerintah desa sangat beruntung sekali karena dengan adanya semua kegiatan dilaksanakan termasuk mulai dari penggalian potensi desa sehingga kami bisa memasukkannya dalam RPJMDes itu, ini sangat membantu kami. Hal ini terlihat dari adanya kemarin sosialisasi di kabupaten, desa kami itu tidak diikutkan. Tapi setelah turun dari tim Bapeda Provinsi, rupanya desa kami yang ditunjuk setelah melihat dari RPJMDes yang telah kami buat selama ini. Selama kurang lebih 2 tahun berjalan, kita sudah melakukan pelatihan ke murid-murid edukasi tentang CTPS, itu cuci tangan pakai sabun, terus melakukan pelatihan juga ke guru-gurunya, supaya guru-gurunya bisa mendampingi murid-muridnya setiap minggunya. Semoga adik-adik yang selama ini sudah kita berikan, tanamkan tentang PHBS itu bisa mewarisi ke adik-adik berikutnya. Dengan kegiatan ini dimulai tahun 2015 berguna untuk siswa kami. Karena sebelumnya itu siswa kami tidak tahu bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Setelah adanya kegiatan ini siswa kami sudah mulai tahu bagaimana cara hidup bersih dan sehat, cara berpakaian, makan dalam kehidupan sehari-hari. Prestasi yang kami raih saat ini adalah sekolah kami mendapatkan juara 4 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional se-Kabupaten Pangkep. Ya, harapan kita sebenarnya program ini bisa lebih menyentuh, ya lebih substansi. Misalnya bagaimana pangan itu dipahami oleh pemerintah dan stakeholder bahwa itu adalah hak masyarakat dan bukan hanya dalam hal ketersediaan atau perolehan dari pertanian, tetapi bagaimana itu bisa sampai ke individu. Kemudian di level desa yang kita harapkan adalah bagaimana BUMDes ini betul-betul berjalan, karena apa yang kita kembangkan saat ini akan kelihatan di 2017. Goal besar dari proyek ini untuk meningkatkan ketahanan pangan yang dicirikan dengan peningkatan komitmen pemerintah dan budgetnya, begitu. Kemudian kemampuan ekonomi masyarakat juga meningkat dan pola hidup sehat masyarakat terwujud. Mungkin dengan waktu yang relatif panjang ini akan terlihat hasilnya. Harapan ke depan khususnya masyarakat Desa Cikuang setelah terbentuknya BUMDes ini lengkap dengan payung hukumnya sangat diharapkan sekali oleh masyarakat karena masyarakat di Cikuang sangat bervariasi. Harapan kami agar sekolah lapang ini berlanjut supaya kelompok kami semakin maju ke depan. Harapan kedepannya agar kelompok kami lebih baik, lebih maju, dan berkembang. Untuk ke depan mengadakan lagi pelatihan-pelatihan sehingga kita yang belum tahu bisa tahu bahwa BUMDes ini sangat bermanfaat oleh masyarakat khususnya di Desa Cikuang. Saya sebagai pemerintah desa sudah tidak terlalu berat lagi melakukan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun karena betul-betul kami sudah melihat bagaimana hal yang sebelumnya dan bagaimana selanjutnya akan kami laksanakan.